tinggi, ya. Maka ikhwafillah, ada 3 lingkungan yang harus dijaga dengan baik dan dipilihkan bagi anak kita, ya, disortil, ya, bagi anak kita 3 lingkungan. 1, jelas lingkungan keluarga tempat dia tinggal. Kondusifkan lingkungan keluarga, ya, jangan sehingga dia menjadi broken home, ya. 4 katanya di rumah, lihat bapak perang terus sama ibu, ya, akhirnya tidak menjadi lingkungan yang membuat dia senang berada di rumah. Kondusifkan, ya, lingkungan di rumah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat sekitar tempat dia bermain, ini harus dikondusifkan. Jangan dibebaskan terlalu, apalagi misalkan kita sudah kadung berada di tempat yang buruk atau di lingkungan yang buruk, iya, gitu. Makanya nasihat para ulama, ketika seseorang mau, ya, tinggal di satu tempat, kata mereka apa? Aljar, ini istilah mereka, aljar qabla dar. Aljar qabla dar, milih tetangga dulu sebelum milih rumah. Jarun, apa jar? Tetangga. Aljar qabla dar, bait. Lihat dulu calon tetangganya siapa sebelum milih rumah. Jangan rumah dulu baru lihat tetangga. Lah, tetangga dulu baru milih rumah. Aljar qabla dar. Dalam rangka apa? Memberikan lingkungan yang kondusif kepada putra-putra kita khususnya. Yang terakhir, lingkungan sekolah tempat dia belajar. Iya, lingkungan sekolah tempat dia belajar. Iya, kalau lingkungannya baik, lingkungan ahlus sunnah, ya, dan teman-temannya baik, insya Allah akan berpengaruh. Tetapi kalau sudah tempat sekolahnya saja di sana diajarkan perkara-perkara yang merusak, ditambah lagi lingkungannya sudah tidak kondusif, ya, campur baur laki-laki wanita, kasihan. Setiap hari putra kita melihat paha-paha teman-teman wanitanya. Luar biasa, ya, setiap hari bergaul dengan sesama lawan jenisnya, ditambah lagi teman-temannya buruk, na'udzubillah wal iyadzubillah, maka sangat berpengaruh. Apalagi ya masa-masa puber-puber mereka mencari jati diri, siapa yang perlu dia contoh? Tanpa pikir panjang dia mencontoh apa yang disesuaikan dengan hawa nafsunya, ya, waliyadzubillah. Maka lingkungan sekolah tempat dia belajar, ini, ya, 2. Baik, yang keberapa sekarang? Tips membuat mencetak generasi Rabbani. Yang ketiga, yaitu al-ilmu sahih, ya, ilmu yang benar, ilmu yang sahih dicekokkan kepada mereka, ya, dicetak mereka, dididik, diajari, ditarbiyah dengan al-ilmu sahih. Woi, bapaknya udah soleh, anaknya lingkungannya baik, dibawa ke sebuah lingkungan tempat dia belajar menuntut ilmu, ya, ustadznya kalau malam Jumat mandiin kris, begitu. Kemudian anak-anaknya dikasih jangjawokan supaya nanti kuat teterak di kadek, ya, tidak mempan ditembak. Moal itu pasti anak nage pasti gitu. Moal tidak akan tidak, ya, karena ini juga sibukah, salah satu sibukah cetakan. Maka anak katakan di awal, ciri utama generasi Rabbani adalah al-ilm. Makanya tadi dari mulai Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas tadi? Ulama wa fuqaha. Ulama wa fuqaha. Generasi Rabbani itu generasi yang bijak dan berfaqih. Faqih yaitu ahli fuqaha al-ilm. Ya, begitu juga para ulama yang tadi di awal anak katakan. Karena ilmu merupakan asas pokok dalam rangka mencetak generasi Rabbani.
dan merupakan merubah karakter seseorang dari buruk menjadi baik, karena hanya dengan ilmu seseorang akan satu. Nih, ada Anda sebutkan 5 ikhwah, dan mudah-mudahan 5 ini pula menjadi ajang kita datang ke kajian ilmu. Bukan ingin hanya sekedar gagah-gagahan, ngajinya di mana-mana katanya. Masya Allah. Ya, nggak ada majlis ilmu kalau jasadnya 2 bisa dia bagi, di sini 1, di sini 1. Semangat, tetapi belum dari nuntut ilmunya tidak ada faedahnya. Maka karena dengan ilmu seseorang satu, dia akan mengenal Allah. Ya, sehingga dia tumbuh di atas rasa cinta dan takut kepada Allah. Ya, sehingga tumbuh darinya rasa cinta yang luar biasa. Ya, dan takut yang luar biasa kepada Allah, sehingga ketika melihat sesuatu yang ada di hadapannya yang dia inginkan, tetapi ini ya bisa mengganggu cintanya kepada Allah, dia tinggalkan. Dia ketika dia melihat sesuatu yang ini ya menurut hawa nafsunya ingin, waduh, ini kalau aku lakukan bagaimana kekasihku Allah, dia akan marah kepadaku, takut, dia tinggalkan. Di atas ilmu seseorang akan mengenal Allah. Yang kedua, karena bisa beribadah, di atas ilmu seseorang akan bisa beribadah dengan baik dan bersemangat dalam ibadah. Ya toh? Itu kan niatnya dan itu fungsi daripada ilmu. Di atas ilmu seseorang akan beribadah dengan baik, karena ibadah tidak mungkin bisa dilakukan tanpa apa ikhwah? Tanpa ilmu dan semangat di atas ibadah. Contoh, akhi, maaf yang sudah haji dan enggak apa-apa. Enggak usah ya dulu. Yang sudah haji berapa persen di sini? Ya, hampir semuanya haji dul tacan kayaknya. Ya, belum, baru PC-nya Ustaz katanya haji. Ya, begitu. Sementara kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Loh, kok antum enggak pada haji? Haji yang mabrur itu balasannya surga. Kenapa enggak pada haji? Waduh, enggak punya fulus Ustaz. Belum punya. Mahal. Alhamdulillah. Ya, kita katakan rahmat Allah sangat luas. Antum bisa haji setiap hari. Waduh, gimana itu? Antum bisa mendapatkan ganjaran haji dan umrah setiap hari. Akhirnya dia semangat. Ada apa tuh? Kok bisa? Iya. An-Nabi SAW katakan, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid, ya, berzikir mengingat Allah, dia sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat setelah tinggi matahari 1 tombak, maka kata Nabi, kana ka ajri hajjatin wa umratin tammatan, maka dia seperti haji dan umrah sempurna. Luar biasa, akhirnya semangat. Kenapa? Karena dapat ilmu. Setelah ibadahnya pun baik. Yang ketiga, karena dengan ilmu seseorang bisa mengetahui halal dan haram. Sahih? Dengan ilmu seseorang bisa mengenal al-halal wal haram dan al-haq wal batil. Ini hak, ini batil. Ini syirik, ini tauhid. Ini sunnah, ini bukan sunnah. Ini taat, ini maksiat. Dan ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyesatkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Yang ketiga, dengan ilmu seseorang bisa berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Luar biasa. Iya. Lihat para sahabat. Kalau pertanyaan, yang tukang bunuh siapa? Umar. Peminum keras siapa? Umar. Musuh Islam yang sangat dahsyat siapa? Umar. Semuanya jawabannya Umar. Ya, yang suka menyembah berhala siapa? Umar. Berakhlak buruk, sangat buruk. Tetapi ketika ditazkiyah dan ditarbiyah oleh Nabi, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, menjadi generasi yang radhiyallahu an, ia menjadi manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia dengan ilmu seseorang akan berakhlak mulia, lisannya bersih, hatinya juga, ya, sebelumnya hatinya bersih, ya, tangannya bersih, kakinya bersih, pandangannya menyejukkan,
dan senantiasa terdengar dari lantunan-lantunan kalimatnya perkara-perkara yang bisa menjadi pelipur lara dan pengobat jiwa. Akhlaknya sangat mulia, tidak ada kadzab, tidak ada khianat, ya, tidak ada ghibah, tidak ada kebencian di dalam dadanya, dan tidak ada ingin kecurangan-kecurangan kepada saudaranya. Ya, yang kelima, bahwasanya bisa berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik dan benar. Sekarang bukan sedikit yang berdakwah, banyak. Tapi kok semakin banyak yang dakwah semakin banyak yang sesat. Semakin banyak yang dakwah kok semakin yang sesat, ya. Semakin banyak yang dakwah kok semakin banyak kelompok-kelompok di dalam Islam. Semakin banyak yang dakwah kok semakin, ya, bingung kaum muslimin. Waduh, anak tuh harus kemana ini? Padahal yang dakwah dannya banyak. Kenapa? Karena yang kenyataannya mereka berdakwah bukan di atas ilmu. Dakwah yang membingungkan dan menyesatkan, ya. Nah, itu faedah dari ilmu. Maka ilmu, tanya sekarang pertanyaan, ilmu apa yang dimaksud? Ilmu apa, ikhwah? Tentu saja jawabannya adalah ilmu din, ilmu agama. Lalu yang mana? Yang dibangun di atas Al-Quran was sunnah dan fahmu as-salaf as-salih. Dibangun di atas Al-Quran dan as-sunnah dan pemahaman orang-orang yang telah berhasil di dalam memahami Al-Quran dan as-sunnah, sehingga mereka menjadi ahlul jannah. Padahal mereka itu sama dengan kita statusnya. Sahabat beda nggak sama kita? Para salaf beda tidak sama kita? Ikhwah beda tidak? Tidak beda. Tapi mereka wajib salat tidak? Wajib salat. Kita pun wajib. Kita wajib salat, mereka wajib salat. Tapi mereka salatnya kemana? Ke Ka'bah. Kita pun ke Ka'bah. Nabinya mereka siapa? Muhammad. Kita pun nabinya Muhammad. Qurannya siapa mereka? Apa mereka? Kitabnya apa? Al-Quran. Kita pun Al-Quran. Rabbnya siapa? Allah. Kita pun Rabbnya Allah. Sama. Tidak ada beda. Kewajibannya sampai dari A sampai Z sama. Sahabat sama kita sama kewajibannya. Hanya saja mereka sudah dijamin ya masuk surga, kita nggak dijamin. Nah, bedanya di situ doang. Ya, para sahabat sudah ada Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, ya, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ar-Rahman bin Auf fil jannah, dan seterusnya. Bahkan dirapai radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita nggak ada yang jamin. Pertanyaannya, dari satu sisi sama tapi ininya berbeda. Kenapa mereka bisa demikian? Kok bisa dijamin surga? Oh, ternyata karena istrinya banyak. Betul? Bukan. Atau gedungnya bertingkat, atau hartanya berlipat. Lah. Ya. Namun karena kegagahan mereka dalam al-ilmu wal amal wal iman. Sementara tidak berubah hadis dari zaman itu sampai sekarang. Sementara tidak berubah perintah dari zaman itu sampai sekarang. Sementara tidak berubah larangan dari zaman itu sampai sekarang. Tidak berubah Quran dari zaman itu sampai sekarang. Dan tidak berubah Ka'bah kiblat dari zaman itu sampai sekarang. Berarti tidak ada jalan bagi kita kecuali kembali kepada jalan mereka. Itulah ikhwah ahlus sunnah di hari ini, as-salafiyun. Ya, yaitu yang mengikuti manhajus salaf. Ini manhaj, metode memahami dan beragama. Memahami agama dan beragama. Bukan firqah. Walaupun wajar kata orang ini adalah firqah, karena mereka tidak paham. Iya, karena mereka tidak paham. Maka ahlus sunnah di hari ini adalah yang bermanhaj salaf. Selainnya bukan ahlus sunnah. Keluar dari ahlus sunnah, namun ya tentu saja dengan tingkatan-tingkatannya. Ada yang keluarnya bablas, ada yang mau keluar ya tapi belum sampai keluar. Ya, maksudnya belum sampai dia parah keluar dari yaitu ahlus sunnah. Nah, pernyataan Nabi kita bahwasanya ilmu agama, lihat kata Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah, ya, barang siapa yang diinginkan menjadi generasi yang baik, Rabbani yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkannya yaitu perkara agama, din, yang merupakan
yaitu aturan main kehidupan manusia menjadi baik